Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rizal Panani ya. Saya dari kelas 1 khusus A. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa macam yang ingin saya bahas ya. Yang pertama, masa kerajaan. Dan yang kedua, masa penjajahan. Yang ketiga, masa kebangkitan nasional. Dan yang terakhir yaitu pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, sini yang pertama yaitu masa kerajaan. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari sejak nenek moyang kita dahulu yang telah menjalani hidup dalam tata masyarakat yang teratur. Nah, ada beberapa macam zaman dalam masa kerajaan, yaitu zaman kerajaan Kutai, ialah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat, yang terletak di daerah Muara Kamam di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, yang kedua ada zaman kerajaan Sriwijaya, ialah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayansa yang pada abad ke-7. Nah, terletak di tepian Sungai Musi, yang lebih tepatnya di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Nah, terus ada yang ketiga yaitu zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama mereka adalah Raden Wijaya. Nah, pokok pembahasan kedua yaitu masa penjajahan. Nah, ada dua masa penjajahan ya. Di sini ada masa penjajahan Belanda ya. Setelah Majapahit runtuh pada abad ke-16, nah, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama berkembangnya pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, dan mulailah pendatang orang Eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Nah, terus yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kaliati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan satu persatu, dan daerah Jepang kembali dikuasai oleh Belanda. Ada juga pokok pembahasan yang ketiga yaitu masa kebangkitan nasional. Nah, di sini yang pertama lahirnya semangat nasional. Pada tahun 1927 muncullah Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Sartono, dan tokoh lainnya. Sejak itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk Indonesia merdeka. Dan yang kedua ialah pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada juga yang keempat ya. Sini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut antara lain yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga membentuk komite. Nah, selanjutnya PPKI kembali melaksanakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil satu pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan yang kedua, membentukkan Komite Nasional. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya. Nah, kemudian sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 berhasil melahirkan keputusan. Yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, dan yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Hingga pada 29 Agustus 1945, usai melaksanakan tugasnya, PPKI dibubarkan pada rapat KNIP. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang 1945. Nah,
Yang keempat ya, pokok pembahasan yang keempat di sini pasca proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, masa Orde Lama. Nah, sini lahirnya Orde Lama masih sangat berkaitan dengan peristiwa proklamasi yang menjadi penanda kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah. Pada periode ini terjadi 2 kali pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PPKI pada September 1948. Yang kedua, pemberontakan oleh negara Islam pada Agustus 1949. Nah, masa Orde Baru ya, yang masa kedua, masa Orde Baru. Orde Baru ialah sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru sebagai berikut: kekuatan pengaruh militer atau ABRI, terbatasnya pilihan politik, dan pembangunan yang masif. Dan yang keempat, pemerintahan sentralistik. Nah, yang ketiga, Orde Reformasi. Masa reformasi ialah masa perubahan sebelumnya. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998. Nah, yaitu peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya, yaitu pemerintahan Soeharto. Nah, oke, baiklah. Nah, itu saja ya materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, apabila kawan-kawan ada kritik dan saran ya, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Atas perhatian kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.